Jadi suatu ketika itu adalah musim gerombolan, adalah namanya Abu Nawas. Abu Nawas. Alhamdulillah di Oku ini tidak ada aku merasa takut. Selamat malam guys. Malam ini kita akan menuju Dokter Kopi. Di sana akan ada pisahan lah, kasih intel Kejari Oku Abu Nawas SH ini guys. Dia ini pindah tugas ke Mubah kalau nggak salah. Malam ini beliau ngajak ngopi-ngopi. Sekarang lagi nunggu jemputan Bos Pur. Oke, bye. Masih nunggu guys. Oh no! Kawan tuh kalau Kanda Purwadi hari malam ini Dokter Kopi dalam rangka melepas dahaga teman kita di petugas di Kejaksaan Batu Raja pindah ke Kejaksaan Sekayu Musi Banjarmasin. oh sebagai Kasih intel sama juga. sebagai kasih intel. Kasih intel. Teman kita ini orangnya gaul, dekat dengan media dan memang dia di bidang humas. Oleh Kejari itu memang intel dekat dengan kehumasan. Tapi memang kalau Abu Nawas beda dengan yang lain. Beda. Mudah-mudahan yang menggantikannya ini juga bisa mengimbangi teman-teman wartawan dan kita bisa mengakses informasi-informasi di kejaksaan. Kita berharap direkomendasikan atau apa namanya oleh Pak Abu, recommended teman-teman wartawan yang selama ini hubungan baik dengan kejaksaan akan terus berlanjut. Dan beliau juga di situ semoga diterima dengan baik ya. Iya. Kita doakan. Lebih kurang 2 tahun lebih ya. Ya sekitar itulah. 2 tahun lah ya. Jadi beliau ini sebelumnya tugas di mana Kak? Sebelumnya di Muara Enim, pernah juga di Empat Lawang dan pernah di Lubuk Linggau dan memang orang asli Lubuk Linggau. Jadi kebetulan Kak Pur ini guys sama-sama. Saya orang OI tapi istri orang Lubuk Linggau. Jadi beliau ini sudah lama lebih dulu kenal dengan Pak Abu Nawas ketimbang saya. Dulu sebelum waktu saya di wartawan di Lubuk Linggau sudah kenal. Sudah kenal ya? Dengan Pak Abu Nawas. Jadi waktu itu masih wartawan ya? Masih wartawan. Dan Pak Abu Nawas belum PNS itu waktu itu. Wih. Belum, dia masih bawa tenteng tas-tasnya. Wih, mohon maaf ini Pak Abu Nawas ini. Dari yang lama. Itu diceritakan dulu kemarin dah. Dia bawa tas Pak Kajari yang dulu gemuk itu. Nah, begitu Pak Kajari itu mau pensiun, beliau tes PNS di Kejaksaan lulus. Tahun berapa itu? Kira-kira mungkin sekitar 2002 atau 2003 dia. Seumuran nggak kira-kira dengan Pak Abu? Seumuran, lebih kurang. Kajarinya itu Pak Aman. Pak Aman. Apa kalau sejarah Abu Nawas juga? Abu Nawas itu seorang legenda, pintar berkelit ya. Punya anekdot dan banyak sekali akalnya itu. Coba kita tanya nanti dengan Pak Abu Nawas. Kira-kira sejarah cerita Abu Nawas. Cerita Abu Nawas itu seperti apa namanya? Kok bisa namanya Abu Nawas? Mohon maaf Pak Abu ini mungkin nanti kalau nonton ini bukan mengumpat ini. Ini sekedar apa? Kenangan kami. Kenangan artinya meluapkan kegembiraan. Apa kalau bahasa media itu di akhir tahun itu apa namanya itu? Kaleidoskop. Kaleidoskop. Ini semacam memori daun pisang. Daun pisang. Memori dengan Pak Abu selama di Batu Raja. Mana ini? Depan lagi rasanya. Iya, depan lagi. Itu mobil. Itu motor keluar yang ada yang twi itu. Mobil Abu. Itu ya. Putin. Ini kalau. Aduh. Hah? Oi. Depan siapa? Hah? Depan siapa? Tidak kah? Tidak nongkrong sini nggak?
dipandang hina. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Malam ini kita berkumpul di Dokter Kopi dalam rangka menghadiri undangan Pak Abu Nawas SH selaku Kasih Intel Kejaksaan Batu Raja. Beliau ini sebentar lagi insya Allah akan bertugas di tempat yang baru di Mubah juga sebagai Kasih Intel. Pak Abu, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Jangan tegang dulu. Oi. Gak aku tinggal ngomong baru tuh. Ngomong dari rokok gitu. Bagaimana kesan-kesan Pak Abu terhadap kawan-kawan media di Batu Raja ini? Saya secara pribadi dan secara kedinasan mengucapkan banyak terima kasih dengan para media yang saya merasa ya bukan hanya pekerjaan, tapi kekeluargaan yang saya merasakan sangat erat. Bukan hanya media, ini LSM, ini ada Mamru, ada juga dari BIN, ada juga dari pengusaha volunteer, juga pengusaha, ada dokter. Pengusaha ini itu kawan-kawan aku merasa kami sudah 3 kali buat acara. 3 kali buat acara. Rasa yang ku dapat di Oku ini kalau untuk tinggal sangat nyaman. Sangat nyaman karena aku merasa dimanapun aku pingin ngobrol, nongkrong, makan segala macam semuanya welcome. Dan erat sekali kekeluargaan di Oku. Yang saya merasa nyaman itu bukan dari segi materi, tapi kekeluargaan yang saya merasakan terkesan dalam karir saya, dalam kehidupan saya. Saya kemarin waktu di Lengkiti kami acarakan sama kawan-kawan juga, rasa-rasanya itu berat untuk aku lupakan kenang-kenangan di Oku ini. Seperti dokter ini kan spesialis penyakit dalam, bisa berenang, jalo, terjun, ada juga anggota Kodim. Nah, jadi saya merasa di sini tuh enggak ada batas bagi saya, karena jabatan menurut saya itu enggak ada arti bagi saya. Bagi saya tuh kalau kekeluargaan itu bukan hanya batas pekerjaan, tapi luar dalam, siang malam petang pagi aku merasa senang sama senang, susah sama susah. Adik-adik media aku merasa di sini mana yang kenal sama aku, ndak ada aku yang jago jarak, tidak pernah balas telepon, ndak buka WA misal, ndak pernah. Seluruhnya ku layani, ku rangkul, bagaimana apa yang ku rasakan mereka harus merasakan. Merangkap humas itu apa memang kebijakan juklak dari dinas atau gimana? Kalau saya pribadi, karena sebelum saya menjadi kasih pun, aku di Lubuk Linggau itu sudah kenal sama Pak Purwadi ini. Dulu kan, saya waktu aku jadi ajudan, itu seluruh media dan LSM itu mau menghadap Kajari itu melalui aku. Jadi anak mungkar, dibongkarnya Mina. Melalui aku, misalnya hubungannya itu bukan hanya aku pengen cari muka di Oku, pengen cari muka di Morenim. Jadi aku memang terlahir itu menurut aku sahabat pergaulan itu tidak ada nilainya. Nah, selama ini mungkin di Batu Raja itu mungkin orang menilai media itu musingkan kepala lah, nyusahin lah. Kalau menurut aku tidak. Dimanapun aku berdiam, dimanapun aku bertugas, misalnya aku lagi di Linggau atau di mana, di jalan pun ada kejadian sekecil apapun aku tahu di Oku. Itu yang aku dapat. Kenapa? Seluruh media, seluruh lapisan, baik BIN, baik polisi, baik tentara, baik kawan-kawan media, LSM, semuanya aku merasa mereka adalah bagian dari aku. Jadi itu bentuk manfaat yang didapat selama keterbukaan media ini. Berarti memudahkan akses informasi bagi institusi. Salah satu itu. Yang kedua menurut aku, walaupun misalnya tanggal 17 sertijab aku di Oku, dan tanggal 18 sertijab aku di Mubah. Nah, dimanapun aku bertugas, siapapun bentuknya kawan dekat aku yang kenal sama aku, pasti aku tidak mungkin lupa. Contoh di Morenim, sampai dengan aku adalah sebagai kakak angkat misalnya. Itu wartawan itu, seluruh mereka yang dekat sama aku. Nah, dimanapun aku bertugas, apapun kejadiannya, apapun permasalahannya, selagi aku bisa bantu, aku pasti aku bantu. Itu tadi karena kekeluargaan dari. Kekeluargaan, aku utama kekeluargaan. Nah, yang membuat kita jauh, ada jarak, karena tidak menilai kekeluargaan, menilainya hanya kepentingan dan hanya menilai pekerjaan. Materi lah, kira-kira itulah intinya tuh. Jadi ini nak diterapkan di tempat baru kayak gitu. Dimanapun aku bertugas. Seperti inilah gambar. Seperti itulah, karena aku dulu selalu, memang aku di
ajudan tapi staf di Intel. Aku di Pidum tapi diajak di Intel. Itu di Linggau ya. Dipindah ke Empak Lawang, aku staf Intel, PLT kasih Intel. Pindah lagi ke Linggau, staf di Pidum tapi ngawal kasih Intel. Pindah ke Morenium jadi kasih Intel. Pindah ke Batu Rajo jadi kasih Intel. Ini pindah ke Muba jadi kasih Intel. Nah, di situ aku merasakan menurut aku di Intel ini bukan aku gagah untuk di Intel. Basicnya memang apa kemarin tuh? Tesnya. Memang Apa ngembek ke jurusan Intel memang? aku jurusan Intel, cuman di kami kejaksaan itu tidak mengenal satu seperti kepolisian. Kalau kepolisian Dikjur ya. Nah kalau kami itu Dikjur itu aku sudah pernah Dikjur Intel sudah, Pitsus sudah, Pidum sudah. Cuman karena jiwa aku lebih ngutamakan Intel karena menurut aku di Intel ini nak siang, nak malam, nak petang, nak pagi aku bisa berkawan. Alhamdulillah di Oku ini tidak ada aku merasa takut. Dalam arti di warung itu banyak aku ganggu, ada musuh aku situ, tidak pernah aku merasakan itu. Jam 2 malam, jam 3 subuh istilahnya makan telur sampai pagi tidak ada masalah bagi karena aku merasa nyaman di sini. Sesuai dengan namanya tadi. Kita ngobrol di mobil tadi. Namanya kan Abu Nawas. Licin. Itu sejarahnya mana Abu Nawas? Apa memang terinspirasi dengan legenda cerita Abu Nawas? Nama itu memang terkenal. Itu cerita dari legenda. Nenek aku dulu kan zamannya Belanda dulu nenekku penggawa. Nenek aku. Jadi suatu ketika itu adalah musim gerombolan, adalah namanya Abu Nawas. Abu Nawas. Di gerombolan Di gerombolan itu. Jadi banyak-banyaklah dia munuwong segala macam lah kan. Nah, ketahanan segala macam nenek aku. Jadi nenek aku itu karena penggawa dia ngurus rakyat. Selalulah diancam-ancam lah nenek aku nih sama Abu Nawas jadi. Satu aku lahir, nenekku tuh ngomong, namo cucu aku nih namanya Abu Nawas. Satu, yang kedua ada apa namanya? Mbak aku juga teringat waktu itu karena apa namanya? Legenda Abu Nawas tadi. Pokoknya ada Abu Nawas tuh ada jawaban tuh lah pokoknya. Mungkin tak ngerti jawaban. Pasti itu. Pak Agus nak tahu. Dan alhamdulillah di kejaksaan seluruh Indonesia Tak ada yang nama Abu Nawas. sampai dengan hari ini daftar kepegawaian tuh belum ada nama aku. Belum ada senamo dengan aku. Belum ada senama. Belum ada senamo dengan aku. Satu-satunya. Makanya aku kalau dengan bos-bos itu kalau sudah tahu dia WA aku nama aku, karena aku buat Abu Linggau. Karena sudah tahu bahwa itu adalah aku. Nawas. Nah, makanya aku kenal dengan pejabat, sekali kenal tidak bisa lupa. Nah, Jadi cerita lo jadi ajudan kemarin di Linggau itu coba no cerita ini. nah jadi waktu Tertarik jadi jaksa. jadi waktu jadi ajudan, waktu itu kan perpindahan antara Pak Kajari Pak Yusuf Abdullah dengan Pak Aman Sumantri. Zaman itu aku masih honor. Nah, waktu ketika itu aku dari zaman Pak Yusuf memang aku belum jadi pegawai sudah disenangi oleh Kasintel, kasih Pitsus dan Kajari. Karena aku siap melayani ya. Melayani pimpinan itu bukan penjilat. Aku dengan Kasintel, kasih Pitsus, kasih Kajari itu pernah ribut. Pernah juga ribut. Cuman karena aku nih hobi ngelayani, misalnya Pak antar situ siap, Pak antar situ siap. Jadi tidak pernah aku menolak tentang itu. Makanya aku ngomong sama staf aku. Loyalitas. Tidak pernah aku ngomong aku capek, aku sakit, tidak pernah. Jadi pergantian dari Pak Yusuf ke Pak Aman itu, aku mimpi seolah-olah aku nih dapat ayam belago, ayam sabung. Jadi ada ayam hitam, ada ayam putih. Nah, mimpi itu ngomong bos baru ini adalah ayam kau. Ngapa Pak Aman itu? Pak Aman itu. Nah, aku sampaikanlah mimpi itu ke Pak Aman. Ternyata Pak Aman nih setuju, hobi dengan yang hamil itu, percaya dengan yang itu. Mimpi. Nah, dengan mimpi Asli itu. tapi mimpinya deh. Asli. Bukan ngarang Abu Nawas aku ingat. Aku ingat mimpi itu sampai sekarang aku masih ingat. Letak mimpi itu kejadian yang ayam belago itu di Pasar Selit. Dulu kan Padang Kelapo gitu kan, di belakang Pasar Selit sekarang. Iya, betul. Nah, di situ kata Pak Aman, Bu, Tahun berapa itu? tahun 2000. Jadi kata Pak Aman, Bu, aku serahkan nyawaku nih, hidup aku nih dengan kau. Masih honor itu deh. Masih honor. Nah, jadi Pak, apa yang bisa aku gawekan? Nah, sopir aku ini Lado katanya, namanya Ferry. Nah, kau nak ngalah ke Ferry tidak bisa karena dia pegawai. Kau katanya, kalau dia rela dengan kau jadi ajudan, kau jadi ajudan. Kalau dia tidak rela, kau jadi sopir. Siap juga Pak. Nah, gawe aku ini jadi ajudan Kajari, ngawal tahanan. Nah, itu kan? Nah, di ngawal tahanan. Jadi kalau habis ngawal tahanan baru ngurus Kajari lagi. Pagi ngurus Kajari, siang ngawal tahanan. Nah, jadi situ
pas ada pembukaan bulan 9 2002. Nah, tes lah itu. Nah, tes di Masih situ. Pak Aman tapi dia. Pak Aman. Nah, waktu itu karena dia juga ada keturunan dari Pak Topik Kemas. Bapak itu keluarga dari situ. Nah, jadi waktu ketika pas tes itu aku lulus di Jakarta karena bukan aku sombong. Memang aku pernah 2 kali ikut tes nih. Tahun 99 aku tes. Lulus di Jakarta, Palembang enggak lulus. Percaya diri karena ranking. Karena ranking kan Pak Yusuf. Tahun 99 itu. Aku ranking 1 di Jakarta lulus. Sudah aku enggak mungkin lagi pakai duit kata Pak Yusuf. Ngapa enggak pakai duit karena kau pintar. Jadi di situ aku enggak ngurus. Akhirnya aku jadi percobaan. Cadangan. Akhirnya enggak lulus lah waktu itu. Habis tidak ada pembukaan lagi. Pembukaan lagi 2002. Ikut lagi tes. Ikut lagi tes. Diurus itu. Aku enggak ngurus. Karena aku tes dulu, enggak pernah aku istilahnya uang ini aku pakai duit. Enggak pernah aku dulu. Pernah aku berjuang dulu. Nah, aku sudah pas nilaiku bagus, bos nih ya Pak Aman nih punya link lah ke pusat. Nah, jadi titiplah sama kawannya itu. Tapi lulus kalau ya, Palembang lulus. Palembang lulus, Jakarta lulus. Akhirnya jadilah CPNS. Akhirnya CPNS Kejaksaan. Lulus CPNS Kejaksaan. Lalu aku kuliah. Adalah kawan kita udah aku sebutkan sama kuliah itu. Karena pas aku lulus itu langsung aku jadi ajudan langsung. Dibakukan. Staf Intel ajudan Kejari. Nah, jadi waktu itu ada kawan ngomong, "Dosa lah kau kuliah." Karena kau kuliah juga masih lama kan. Nah, jadi jaksa itu tidak mungkin. Kata Pak Aman, diam-diam, Bu, kalau kau bisa kuliah kau kuliah, enggak kasih duit kau ngomong. Nah, tipikal aku ini bukan tipikal yang tukang minta-minta, bos. Enggak pernah ngeluh. Enggak pernah sekalipun aku minta bayar kuliah, enggak pernah. Begitu dekat dengan Pak Kejari itu. Iya. Kuliah selesai, aku tes. Tes perwira dulu. Tes perwira aku langsung lulus sekali tes. Nah, tes jaksa sekali dulu langsung lulus. Ya alhamdulillah lah dukung kawan-kawan itu, dan aku merasa tidak ada keluarga kandung aku yang membantu aku. Berarti persis ini hampir 18 tahun ya? PNS Kejaksaan. Iya. 2002 ya, 18. 18 tahun. Kira-kira seumur lah kan. Aku kan 20 tahun sudah di jurnalis. Beliau ini di Kejaksaan 18 tahun. Umurnya selisih setahun paling-paling. Kelahiran 75 nah, bulan November. nah, itu waktu ini sih dak. Yo, tuh kakak dari kita. Lahnya ngendon. Ngendon. Jadi itu sekelumit cerita Pak Abu Nawas di dunia kejaksaan. Sekarang bagaimana pendapat saran Pak Abu Nawas terhadap teman-teman di Batu Raja pasca ditinggalkan oleh Pak Abu? Seandainya pengganti Pak Abu ritmenya berbeda. Kalau secara pribadi sudah aku sampaikan dari awal bahwa aku tidak bisa menilai pengganti aku. Karena setiap orang gayanya, stylenya beda-beda. Aku titip sama kawan-kawan, kalaupun mereka salah tolong diingatkan. Karena aku merasa ya ini Pak Kejari langsung yang ngomong sama aku. Kata Pak Kejari, beliau merasa ya berat atas kepindahan aku. Karena ya terus terang aku dengan Pak Kejari itu bukan urusan duit dengan beliau. Bukan karena setoran istilahnya kan. Karena aku tidak pernah melawan perintah atasan, tidak pernah aku melanggar hukum. Yang jelas pekerjaan selesai. Pekerjaan selesai dan lagi dia merasa nyaman dengan adanya aku. Dan tetap profesional, tidak bisa aku nutup kasus segala macam, tidak pernah aku yang tanpa sepengetahuan beliau, tidak pernah aku itu. Saya terhenyuh sekali, saya mendengarkan bahwa Pak Abu akan pindah tugas mungkin ke tempat yang lain atau ke tempat yang baru. Pengetahuan saya yang pernah saya kenal Adiaksa Korup ini, saya rasa kepribadian seperti Pak Abu ini sangat pribadi yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena Pak Abu ini sangat low profile, orangnya sangat rendah hati, mengayomi, memberikan wejangan. Dimanapun saja dia tetap orangnya humble. Selalu dia membagikan ataupun mengayomi, memberikan pencerahan masalah tentang hukum kepada teman-teman, termasuk saya juga. Ya, dalam artian dia proporsional dalam tugasnya, tetapi kalau dalam bergaulan dia paling tidak mau berbicara mengenai tentang kasus ataupun perkara. Pak Abu ini sudah masuk kemana-mana ini, bukan lagi masuk desa lagi, bukan lagi masuk kampung, sudah masuk kemana-mana. Kita menginginkan sebagai masyarakat mengharapkan
penerus pengganti Pak Abu, kita inginkan seperti Pak Abu. Kita sangat butuh, sangat rindu dengan tipikal seperti beliau ini. Terima kasih Pak Abu telah mengabdikan dirinya di Kabupaten Oku di bumi Sebimbing Sekundang ini, dan selamat bertugas di tempat yang baru di Kabupaten Muba, Musi Banyu Aksin. Mudah-mudahan selalu kita dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga karirnya semakin meningkat, dan kita harapkan Pak Abu itu bisa kembali lagi ke sini memimpin Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Pesannya jangan lupakan kami Oku nih. Terima kasih Intel ini agak energik ya. Bisa bergaul dengan semua lapisan masyarakat, dari muda yang tua. Ini pengakuan dari media nih. Walaupun aku agak jarang main ke kantor, tak pernah telepon lagi. Kalau aku pribadi ya, saya merasa selama ini sulit kalau untuk masuk ke kantor kejaksaan kan. Sulit lah untuk mendapat akses. Tapi sejak zaman Pak Abu ini, alhamdulillah mudah. Walaupun Pak Abu tidak ada, misalnya kan kita komunikasi dengan Pak Abu. Nah jadi ini pesan-pesan kepada kawan-kawan media di Mubah. Nah, minta nomor kontak Pak Abu, insya Allah mudah masuk ke jari. Selamat malam. Ayolah kamu tuh. Ayolah. Pak Zaki, satu kata. Satu kata buat Pak Abu, karena apa? Dia pindah tugas ini, pesan saya cuma satu, jalin silaturahmi. Karena biarpun jauh di mata, dekat di hati. Ya. Terima kasih. Ayo. Cuci tangan dulu. Oh ini punya mas, ini loh. Minta burung. Terima itu punya. Pak dokter. Ayo deh. Makasih. Ya. Oke guys. Pulang guys. Kak Abu, kami pulang ya. Makasih ya. Semoga sukses di tempat yang baru. Yo, kalau acara di kantor undang gue. Siap. Ini sudah pukul 00. 1:30 malam.